Jam berapa ini? Kok udah bau masakan? Jam 3 kurang, Mas. Mas bangun pas banget nih, lagi seru-serunya masak. Jam 3? Bunda bangun jam 3 cuman buat masak. Lah, emangnya sahur mau makan apa? Makan angin? Sana duduk, Mas. Bentar lagi kelar nih. Masak apa sih sampai wanginya gini? Nah, ini dia. Aku masak spesial buat sahur hari ini. Ada ayam bakar kecap, ada tumis kangkung bawang putih, ada sup jagung wortel, sama ada sambal terasi. Semuanya dari bahan segar. Hah? Serius, Bun? Masa sebanyak itu? Iyalah, kan kemarin Mas bilang lemes terus waktu puasa, kurang bertenaga. Makanya Bunda masak yang bergizi, yang kuat buat nemenin puasa seharian. Aku boleh makan mie instan nggak? Mas ngomong apa barusan? Mie instan, Bun, yang rasa soto ayam itu loh. Kayaknya enak buat sahur. Aku bangun dari jam setengah 2, masak dari jam setengah 2. Ayam bakarnya aku marinasi dari tadi malam, Mas. Sambal terasinya aku ulek sendiri sampai tangan pegal. Dan Mas minta mie instan. Ya, tapi mie instannya kan simpel, Bun. Enak, gurih. Ayam bakar kecap aku juga enak, Mas. Iya, tapi beda rasanya. Mie instan itu ada feel-nya tersendiri waktu sahur gitu loh, Bun. Kayak ada ketenangan batin. Ya ampun, ketenangan batin. Mas, ini sahur bukan meditasi ya. Bunda, bercanda, hehehe. Bercanda gimana? Tadi serius banget sih mukanya. Wanginya enak banget kok, Bun. Beneran, ayam bakarnya dari sini aja udah kelihatan menggoda banget. Sambalnya merah banget, pasti segar. Kangkungnya apa? Kangkungnya hijau banget dan sehat banget. Makanya jangan minta mie instan. Iya, maaf Bun, maaf. Bunda paling the best deh, paling sayang sama suami, paling cantik, paling... Mas, tolong ambilin piring nggak daripada ngerayut terus? Siap. Ini luar biasa, Bun. Beneran deh. Maaf ya, tadi minta mie instan. Udah, nggak apa-apa. Cepetan dimakan, nanti keburu imsak. Ini enak banget. Serius deh. Ini salah satu masakan terenak yang pernah Mas makan. Ih, lebay deh, Mas. Nggak lebay, beneran. Kecapnya meresap, manisnya pas, ayamnya empuk. Bunda marinasi berapa lama ini? Dari habis tarawih, jadi kurang lebih 5 jaman marinasinya, Mas. Dan Mas tadi minta mie instan. Mas malu sama diri sendiri. Hehehe. Nah kan, Iya. Tapi setelah nyobain ini, kayaknya Mas nggak bakal minta mie instan lagi deh buat sahur. jangan janji dulu, Mas. Nanti jam 3 pagi tiba-tiba ngebet pengen mie instan lagi. Demi ayam bakar kecap ini, Mas berjanji. Udah, makan aja, keburu imsak, Mas. Iya. Mas, aku nunggu di depan ya, nunggu Mang Memet. Mang Memet siapa, Bun? Mang Memet tukang sayur, Mas, yang lewat tiap pagi depan rumah. Aku mau beli sayur buat buka puasa nanti. Oh, ya udah sana. Mas mau beres-beres dulu. Kok belum lewat ya? Mang Memet biasanya jam segini udah lewat. Mas, Mang Memetnya belum lewat nih. Mungkin telat, tunggu aja. Udah 10 menit nih, Mas. Biasanya jam 6 pas udah lewat depan rumah. Mungkin ada halangan, namanya juga orang jualan, kadang bisa telat. Iya sih. Mas, Mang Memet beneran belum lewat nih. Ini udah 20 menit aku nunggu. Sabar, mungkin tadi subuhan dulu kali, terus berangkat telat. Iya, tapi aku pengen cepat belanja. Nanti sore mau mulai masak buat buka. Kalau nunggunya lama, nanti keburu siang, Mas. Ya udah, telepon aja Mang Memetnya. Aku nggak punya nomornya, Mas. Hah? Nggak punya nomor Mang Memet?
Lah, tukang sayur keliling emangnya punya WhatsApp, Mas? Zaman sekarang mah bisa aja, Bun. Pokoknya Mang Mehmet nggak pernah kasih aku nomor, makanya aku nunggu. Ya udah, tunggu lagi aja. Mas, aku mau nyariin Mang Mehmet. Nyariin kemana? Ya, nyusul ke arah sana. Mang Mehmet biasanya dari arah pasar, aku jalan ke sana, pasti ketemu. Emang mau jalan kaki? Iya, sekalian jalan pagi, Mas. Kan sehat. Mau Mas temenin? Gak usah, Mas. Mas di rumah aja. Sebentar kok, paling juga ketemu di jalan. Ya udah, hati-hati ya, jangan jauh-jauh. Iya, Mas. Gak jauh kok. Mang Mehmet, kemana sih? Kok sepi banget ya? Biasanya rame pedagang lewat sini. Sayur-sayur, bayam, kangkung, tempe, tahu. Itu dia. Itu suara Mang Mehmet. Akhirnya ketemu juga. Mang Mehmet, kok hari ini telat lewat depan rumah sih? Neng, maaf ya, ini tadi ban gerobak bocor, jadi Mam muter jalan lain dulu. Oh, makanya tadi aku udah nunggu hampir setengah jam, Mang. Maaf banget, Neng, mau beli apa hari ini? Banyak sih, Mang. Aku mau bikin buat buka puasa, ada bayam. Terong ada, Mang. Sama tahu tempe juga ada kan? Kok udah balik? Gimana ketemu Mang Mehmetnya? Ketemu, Mas. Tapi jauh juga ya ternyata. Hampir setengah jam jalan kaki baru ketemu. Lah, jauh banget. Mang Mehmetnya kemana aja? Katanya tadi ban gerobaknya bocor, Mas. Jadi dia muter lewat jalan lain. Makanya nggak lewat depan rumah kita. Oh, kasihan juga ya. Udah puasa, gerobaknya bocor pula. Iya, makanya aku tadi beli lumayan banyak biar Mang Mehmet dapat rezekinya lebih. Kamu emang baik, beli apa aja ini? Ini, Mas, aku beli bayam, terong, tahu, tempe, wortel, buncis, sama cabe. Terus tadi aku lihat Mang Mehmet jual jagung muda, langsung beli juga buat sup. Wah, banyak banget. Buka puasanya makan apa nanti? Rencananya sih mau bikin sayur bayam, tempe orek, terus terong balado sama tahu goreng, sama nanti sore bikin kolak dulu buat takjil. Kolak? Kolak apa, Bun? Kolak pisang sama ubi, Mas. Kenapa emangnya? Wah, favorit Mas itu. Mas mau bantu masak boleh nggak? Mas yakin bisa masak? Ya, bisa lah. Mas bisa mengaduk dan mencicipi. Hehe, itu mah bukan masak, Mas. Itu namanya menguji kelayakan makanan. Tetap ada kontribusi dong. Ya udah, nanti kalau aku masak, Mas yang ngupasin ubi sama pisangnya ya. Rebes, siap itu mah gampang. Tapi sekarang aku mau beresin sayur dulu, dicuci, disiapkan. Mas istirahat aja sekarang. Bunda mau langsung ke dapur lagi. Udah capek jalan kaki setengah jam loh. Gak apa-apa, Mas. Mumpung masih pagi, nanti siang udah panas. Ya udah, Mas temenin sambil ngobrol biar Bunda nggak capek sendirian. Boleh, Mas. Tapi nemenin beneran ya, bukan malah tiduran di dapur kayak kemarin. Hehehe, itu kan Mas ngantuk. Habis tarawih langsung disuruh temenin masak. Nah, kan sekarang aku bilangnya mau temenin, malah ketiduran. Maaf, tapi sekarang udah seger. Mas janji bakal nemenin beneran. Hehehe. Iya, sini bantuin bawa kantongnya dulu, Mas. Nah, gini dong, suami siaga. Hehe, suami siaga katanya. Tadi pagi aja minta mie instan. Itu udah masa lalu, jangan diungkit terus. Masa lalu yang baru 3 jam yang lalu, Mas. Tetep aja masa lalu. Assalamualaikum, Bun. Udah jam berapa ini? Macet banget tadi di jalan.
Waalaikumsalam mas, udah 4:30. Cepet mandi dulu, bentar lagi buka nih. Wah, masak apa aja nih bun? Banyak banget. Ini mas, aku masak sayur asem, tahu goreng, sama bikin kolak pisang. Tapi ini sayurnya dari Mang Memet tadi sore, yang udah agak layu itu. Layu, kok dimasak bun? Bukannya mau dibuang ya? Siapa yang bilang mau dibuang mas? Bunda bilang mau dimasak buat buka puasa. Tapi masnya langsung nyimpulin sendiri. Iya, maaf, prasangka buruk, astagfirullah, masih aja suujon. Nah betul, mending mandi dulu sana mas, baru ngomentari masakan orang. Iya, tapi bun, kemarin Mang Memet kayaknya dagangannya banyak yang sisa ya. Bunda beli murah ya? Gratis mas. Hah? Gratis? Di bulan Ramadan begini, dagangan sayur dikasih gratis? Iya, kata Mang Memet daripada mubazir mending dikasih ke tetangga dulu. Waktu bunda mau bayar, Mang Memet malah mundur-mundur sambil bilang, "Gak usah bu, gak usah. Di bulan Ramadan begini biar jadi sedekah aja." Gitu mas. Mang Memet bilang begitu bun. Iya mas, serius. Bunda sampai ngerasa malu sendiri. Udah nawar-nawar dulu dari tadi. Ujung-ujungnya malah dikasih gratis sama dikasih ucapan yang bikin adem. Mang Memet emang beda ya orangnya. Padahal dagangannya sisa, puasa seharian keliling kampung, tapi masih bisa sedekah dan masih bisa senyum. Nah, itu yang bunda juga kepikiran mas. Kita yang penghasilan lebih, kadang ngitung-ngitung dulu sebelum sedekah. Apalagi di bulan Ramadan yang katanya pahala berlipat-lipat. Masih aja pelit. Sore mas, mau buka puasa bentar lagi nih ya. Masih ada kangkung sama wortel kalau mau nambah lauk mas. Hehehe, Mang Memet. Baru juga ngomongin Mang Memet sama istri. Mang Memet udah nongol aja. Katanya kemarin Mang Memet kasih sayur gratis ke istri saya. Di bulan puasa begini, emang dagangannya nggak dijual kok malah dikasih, Mang. Bukan dikasih, Mas. Itu namanya sedekah. Beda, kalau dikasih itu kayak nggak ikhlas, kalau sedekah itu hati ikut senang. Oh, beda ya, Mang? Beda dong, Mas. Mang Memet mah nggak berani bilang kasih, karena itu artinya Mang Memet yang mulia. Padahal yang mulia itu kan Allah yang kasih kesempatan Mang Memet buat sedekah di bulan Ramadan. Memet cuma perantara aja, Mas. Ada Mang Memet. Pas banget. Nunggu buka puasa di sini aja, Mang. Bentar lagi juga azan. Aduh, merepotkan, Bu. Nggak merepotkan sama sekali, Mang. Justru aku senang ada teman buka puasa. Masnya ini dari tadi cuma ngomentarin masakan saya. Bun, itu nggak bener ya. Hehehe, Mas sama ibu ini lucu banget. Kalau boleh, Mang Memet mau cerita dulu ah. Cerita apa, Mang? Ayo duduk dulu, Mang. Jadi gini, Mas. Kemarin itu kan ada sisa dagangan Mang Memet ya, lumayan banyak. Bayam, kangkung, tahu, tempe, sama wortel. Udah jam 4 sore, belum laku-laku juga. Iya, terus, Mang? Nah, Mang Memet mikir, dibawa pulang juga mau basi, dijual besok juga udah gak seger. Terus Mang Memet ingat, ini kan bulan Ramadan, bulan yang kata Pak Ustadz satu kebaikan dibalas berlipat-lipat ganda. Masa Mang Memet mau sia-siain kesempatan emas begitu aja? Terus Mang Memet bawa semua sisa dagangan itu ke masjid. Kebetulan masjid lagi pada persiapan buka puasa bersama anak-anak yatim sama warga yang kurang mampu. Pengurus masjidnya bingung mau masak lauk apa, karena uang kas masjid lagi tipis. Pas Mang Memet datang bawa sayur 1 pikulan. 1 pikulan penuh, Mang. Iya, Mas. Semuanya Mang Memet kasihin. Ada tahu, tempe, sayur, semuanya deh. Pengurus masjidnya sampai bingung mau ngomong apa. Pak Ustadznya aja sampai memeluk Memet. Mang Memet nggak nyesel. Itu kan modal Mang Memet buat makan keluarga juga. Nyesel apanya, Bu? Keluarga Mang Memet di rumah masih ada stok buat buka puasa. Alhamdulillah.
Nah, yang di masjid itu, mereka yang lebih butuh. Masa Mang Mehmet mau mikirin diri sendiri terus? Ini kan bulan Ramadan, Bu. Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Mang Mehmet keren. Jangan gitu, Mas. Mang Mehmet gak ngapa-ngapain kok. Mang Mehmet cuma gak mau rugi di bulan Ramadan. Rugi yang beneran maksudnya rugi karena gak manfaatin kesempatan sedekah. Mas denger itu kan? Dengar, Bun, denger banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu azan. Alhamdulillah, akhirnya buka puasa dulu, Mas, Bu. Ayo Mang, ke dalam dulu, buka puasa bareng-bareng. Pak Ustadz, boleh minta waktu sebentar nggak? Mas, boleh. Habis tarawih begini, enaknya memang ngobrol. Duduk dulu, Mas. Pak Ustadz, kenal Mang Mehmet kan? Tukang sayur yang kemarin sedekah ke masjid. Kenal banget, Mas. Mang Mehmet itu adalah salah satu orang yang paling saya hormati di kampung ini, Mas. Justru tadi saya mau cerita soal Mang Mehmet waktu kultum, tapi waktunya keburu habis. Oh ya? Kenapa Pak Ustadz sampai segitu hormatnya sama Mang Mehmet? Karena Mang Mehmet itu memahami Ramadan dengan cara yang benar, Mas. Banyak orang yang tahu bahwa Ramadan itu bulan pahala berlipat. Tapi Mang Mehmet bukan cuma tahu aja, tapi dia juga bergerak langsung. Pak Ustadz tahu cerita kemarin, waktu Mang Mehmet bawa satu pikulan sayur ke masjid. Saya yang menerimanya langsung, Mas, dan saya yang hampir nangis waktu itu. Kenapa, Pak Ustadz? Karena waktu Mang Mehmet datang, saya lagi galau, Mas. Dana buka puasa bersama anak yatim itu kurang. Saya udah keliling minta bantuan ke beberapa warga yang mampu, tapi pada bilang nanti. Tiba-tiba Mang Mehmet datang, bawa pikulan penuh dengan wajah yang saya nggak bisa jelasin. Wajahnya itu kayak orang yang baru dapat kabar gembira. Padahal dia yang baru rugi dagangannya. Nah itu, Mas, saya tanya ke Mang Mehmet. Bang, ini kan sisa dagangannya Mang Mehmet. Uang buat besok gimana? Tahu nggak Mang Mehmet jawabannya apa? Apa, Pak Ustadz? Mang Mehmet bilang, Pak Ustadz, Mehmet dagang sayur, modal Mehmet dari Allah. Kalau mau balik ke Allah ya harus lewat jalan yang benar. Apalagi ini bulan Ramadan, Pak Ustadz. Masa Mehmet pelit di bulan yang mulia begini? Pak Ustadz, jujur, saya malu. Penghasilan saya alhamdulillah jauh di atas Mang Mehmet. Tapi kalau mau sedekah, suka mikir panjang dulu. Apalagi ini di bulan Ramadan, harusnya saya lebih semangat. Tapi malah Mang Mehmet yang jauh lebih semangat dari saya. Itu manusiawi, Mas. Tapi tahu nggak apa penyakitnya? Apa, Pak Ustadz? Kita terlalu sibuk menghitung apa yang akan berkurang kalau kita sedekah. Tapi kita lupa menghitung apa yang akan bertambah. Mang Mehmet tidak menghitung kekurangannya, dia menghitung kesempatannya. Dan di bulan Ramadan ini kesempatan itu berlipat ganda, Mas. Tapi Pak Ustadz, kadang saya mikir sedekah saya tuh kecil banget, nggak berasa, nggak berarti. Jadi mulai dari yang kecil, Mas. Yang penting mulai, jangan tunggu Ramadan hampir selesai baru mau bergerak. Kita nggak tahu Ramadan tahun ini mungkin yang terakhir untuk kita. Iya Pak Ustadz, benar sekali. Ya udah, pulang dulu, Mas. Istri udah nunggu. Malam-malam Ramadan ini berharga. Jangan habiskan di luar terus. Siap Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Titip salam buat ibu ya. Dan besok kalau ketemu Mang Mehmet, sampaikan bahwa buka puasa anak-anak yatim kemarin berjalan lancar dan mereka senang sekali. Siap Pak Ustadz. Mas, baru pulang ya?
tarawihnya lama banget, mampir kemana lagi? Ngobrol sama Pak Ustadz, Bun, habis tarawih tadi. Soal Mang Mehmet lagi ya? Kok Bunda tahu? Ya ketahuan dari mukanya Mas. Muka Mas tuh kalau abis dapat pencerahan beda, lebih tenang, tapi kayak lagi mikir keras. Bunda ini. Jadi Pak Ustadz ngomong apa Mas? Pak Ustadz bilang bahwa Bang Mehmet itu gak cuma tahu Ramadan itu bulan pahala berlipat, tapi dia juga bergerak. Beda sama kita yang cuma tahu tapi gak bergerak-gerak. Iya, Bunda juga ngerasa gitu Mas. Sejak Mang Mehmet cerita tadi waktu buka puasa bareng. Bun, kita masih punya beras berapa kilo? 5 kilo kali ya, kenapa Mas? Besok kita antar 2 kilo ke masjid ya, buat stok buka puasa bersama. Terus, Bun, kita punya uang lebih nggak bulan ini? Ada sedikit Mas, buat apa? Kita tambahin buat takjil anak yatim di masjid. Katanya dana masjid lagi tipis. Mang Mehmet aja yang tukang sayur bisa bantu dengan sisa dagangannya. Masa kita nggak bisa bantu sama sekali? Bunda senang banget denger Mas ngomong gitu. Dari awal Ramadan, Bunda udah mau ngajak Mas nambah-nambahin sedekah. Tapi takut Mas bilang nanti dulu. Bunda dari awal udah mau ngomong itu. Iya, tapi nunggu Mas yang duluan ngomong. Ternyata yang ngomong duluan malah Mang Mehmet lewat contohnya. Kita berdua sama-sama nunggu. Yang ngajarin malah orang lain. Namanya juga jodoh Mas, sama-sama masih perlu banyak belajar. Iya, sama-sama belajar ya Bun. Ramadan ini kita jadiin beda dari Ramadan sebelumnya. Insya Allah Mas, mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari 2 kilo beras dan sedikit uang takjil. Mas, dari tadi aku panggil, gak denger kah? Denger kok Bun, lagi denger ini. Denger apanya? Dipanggil aja gak nyaut-nyaut. Iya, ada apa Bun? Perlu apa? Mau minta beliin galon? Mas siap. Beli galon? Buat belanja aja malasnya bukan main. Ini Mas, aku minta tolong. Aku kan lagi masak. Aku gak bisa ninggalin kompor. Pergi ke pasar dulu ya, beliin takjil. Buat buka puasa nanti. Takjil apaan Bun? Ya, takjil yang manis-manis lah. Kolak, es buah, atau kurma juga boleh. Pokoknya yang buat buka puasa. Yang manis, yang segar. Ngerti kan? Oke. Manis, seger buat buka. Rebes Bun, gampang itu mah. Bener ya Mas, jangan sampai salah. Ini udah hampir jam 5, bentar lagi mau buka. Mas jangan kelamaan di jalan, jangan mampir-mampir dulu, langsung beli, langsung pulang ya. Santai Bun, secepat kilat. Mas balik sebelum azan maghrib deh. Dan jangan lupa bawa kantong plastiknya baik-baik, jangan taruh sembarangan. Siap komandan, laksanakan. Pak Ustadz. Mas, lagi dari mana ini? Sudah mau buka nih. Iya Pak Ustadz, ini baru beli takjil buat istri. Oh, bagus. Suami yang baik. Ini kan gorengan ya, Mas? Iya Pak Ustadz, bakwan, tempe, tahu isi, sama pisang goreng. Masih panas loh. Istri mintanya takjil. Mas belikan gorengan. Loh, bukannya takjil itu yang manis-manis ya? Kayak kolak, kurma, sama es buah. Nah itu Pak Ustadz, saya mikirnya pisang goreng itu manis juga. Pisangnya manis, jadi ya masuk kategori takjil dong. Ya ampun, Mas ini logikanya unik sekali. Pisangnya memang manis, Mas. Tapi kalau sudah digoreng tepung ya namanya gorengan, bukan takjil, Mas. Hehehe, iya sih iya, Pak Ustadz. Tapi tadi keburu lapar, terus lewat lapak gorengan. Wanginya luar biasa sekali Pak Ustadz. Namanya juga puasa ya. Memang godaan itu datang dari mana-mana.
Tapi ya itu mas, nanti minta maaf sama istri ya. Hehehe. Siap Pak Ustadz, doain ya semoga istri saya tidak marah. Iya mas, tapi mas sendiri juga harus pandai-pandai bicaranya. Ngomong-ngomong mas, nanti malam habis tarawih ada acara nggak? Habis tarawih, belum ada rencana sih Pak Ustadz, memangnya kenapa? Kebetulan sekali nih, ini jadwal ronda malam mas. Bulan Ramadan kita giliran jaga keamanan kampung. Nah, malam ini yang harusnya jaga itu ada Bang Mehmet sama Pak RT. Tapi dua-duanya mendadak nggak bisa. Jadi Bang Mehmet pulang kampung, Pak RT lagi sakit. Oh ya, kasihan banget Pak RT. Nah, mas bisa bantu nggak jaga pos ronda malam ini? Habis tarawih sampai kira-kira jam 12 malam. Mas nggak sendirian kok, tenang ada saya. Boleh Pak Ustadz, nanti saya bilang dulu sama istri ya. Nah, itu baru suami yang bertanggung jawab. Minta izin dulu sama istri. Beda sama tadi, disuruh beli takjil, malah beli gorengan. Hehehe. Aduh Pak Ustadz ini, malah diingatkan terus, saya malu. Bercanda, mas. Udah, sana pulang dulu. Nanti istrinya makin khawatir nunggu. Selamat berbuka ya, mas. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, akhirnya Mas dari mana aja sih? Bentar lagi buka loh. Tenang Bun, Mas udah pulang nih. Ini takjilnya. Mas, Iya Bun, kejutan kan? Masih panas tuh. ini kan gorengan, Mas. Iya, ada bakwan, tempe, tahu isi sama pisang goreng, lengkap. Mas, Bunda tadi minta apa? Coba ingat-ingat. Minta takjil. Iya, minta takjil yang seger, manis buat buka puasa. Bunda bilang kolak, es buah, atau kurma. Nah, itu Bun, pisang goreng kan. Jangan bilang pisangnya manis ya. Hehehe, Bunda tahu aja nih. Mas, ini ya, satu hal aja. Bunda kan lagi masak sendirian di dapur. Bunda capek, mau minta tolong satu hal aja. Beliin takjil. Takjil, Mas, bukan gorengan. Ini mau buka puasa pakai apa sekarang? Ya, pakai gorengan Bun, kan ada. Gorengan itu lauk, Mas, bukan takjil. Takjil itu yang manis, yang segar, yang pertama dimakan untuk membatalkan puasa. Oh, jadi selama ini definisi takjil itu. Mas beli takjilnya kemana? Di pasar emangnya nggak ada ya? Ada es buah nggak? Ada sih, tapi waktu lewat lapak gorengan itu wanginya Bun. Astaga, seperti dipanggil-panggil gitu. Ya ampun, dipanggil-panggil. Gorengannya yang memanggil gitu. Mas lapar ya sampai berhalusinasi gorengan bisa berbicara. Ya, namanya juga puasa Bun, godaan itu datang dari mana-mana. Itu kata Pak Ustadz loh. Ketemu Pak Ustadz? Di mana? Di jalan tadi, Pak Ustadz juga udah tahu Mas beli gorengan. Pak Ustadz juga bilang hal yang sama seperti Bunda barusan. Nah, Pak Ustadz juga bilang begitu. Harusnya Mas dengerin kan? Iya, Pak Ustadz bilang minta maaf sama istri Bun. Maaf ya, sungguh Mas tadi hilap, tergoda gorengan. Harusnya beli yang Bunda minta. Iya, setidaknya minta maaf yang tulus. Besok Mas belikan kolak deh, 2 porsi sekaligus. Udah, sana ambil air putih sama kurma dulu buat buka. Masa buka puasa pakai gorengan doang? Ada kurma Bun. Ada di kulkas, Mas kan gak nanya dari tadi. Oh ya, berarti lengkap dong. Kurma dari Bunda, gorengan dari Emas, kolaborasi yang sempurna. Cepet ambil sekarang, Mas. Iya, Mas ambil kurma sekarang. Tadi Mas bilang ngobrol sama Pak Ustadz. Ada apa memangnya? Oh iya, hampir lupa bilang. Mas tadi diminta Pak Ustadz untuk jaga pos ronda malam ini, habis tarawih. Ronda? Malam ini?
Iya, yang harusnya jaga Mang Mehmet sama Pak RT, dua-duanya nggak bisa. Mang Mehmet pulang kampung, Pak RT lagi sakit. Ya udah, boleh. Itu kan untuk keamanan kamu juga. Tapi Mas, jangan begadang kebablasan ya. Nanti sahur kesiangan. Iya bun, katanya hanya sampai jam 12 sama Pak Ustadz juga. Ya udah, tapi habis ngeronda langsung pulang ya. Jangan nongkrong dulu. Siap bun, bunda izinkan ya. Terima kasih ya bun. Iya, iya. Mas, udah di sini. Alhamdulillah, tepat waktu. Siap Pak Ustadz, siap jaga kampung nih. Bagaimana tadi? Istri marah nggak soal gorengan, Mas? Ya marah sih Pak Ustadz, tapi ya namanya istri marahnya nggak lama, apalagi saya sudah minta maaf. Nah, itu yang benar. Suami yang baik itu yang cepat minta maaf, nggak gengsi. Betul tidak? Betul Pak Ustadz, tapi jujur gorengannya dimakan juga sama istri saya tadi. Hehehehe. Loh, akhirnya dimakan juga. Berarti Mas sebenarnya tidak salah-salah amat dong. Nah itu, saya juga bilang begitu ke istri saya. Istri saya bilang jangan mubazir, tapi hasilnya sama aja gorengannya habis. Dasar Mas ini pandai sekali mencari celah. Hehehe. Pak Ustadz, sebenarnya saya agak menyesal juga sih. Istri saya udah capek masak seharian, minta tolong satu hal aja, terus saya malah salah beli. Gak enak rasanya. Bagus itu Mas, kalau sudah ada rasa seperti itu namanya empati kepada pasangan. Bulan Ramadan ini memang waktu yang paling baik untuk kita lebih perhatian kepada orang-orang terdekat. Istri Mas itu sudah berjuang banyak waktu tiap harinya, masak, mengurus rumah, menjaga keluarga. Sekali-sekali dengarkan dia dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar dengar sambil main ponsel Mas. Itu menyindir ya Pak Ustadz. Enggak, ini berlaku umum kok untuk semua suami, termasuk saya dulu waktu masih muda. Oh, Pak Ustadz juga pernah seperti itu. Iya, namanya juga manusia, Mas. Semua pernah hilap. Yang penting mau belajar, mau berubah, dan mau minta maaf dengan tulus. Ramadan ini justru momen yang paling tepat untuk kita banyak introspeksi diri. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga melatih diri untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Iya ya Pak Ustadz, benar sekali itu. Oke Mas, Pak Ustadz pulang dulu ya, udah malam. Besok subuh ketemu lagi ya di masjid. Siap Pak Ustadz, terima kasih nasihatnya ya. Bun, ini jam berapa ya? Jam 8 pagi, Mas. Udah siang. Sahurnya tadi kenapa cuma makan dikit ya? Ngantuk bun, matanya udah mau nutup sendiri waktu sahur. Makanya jangan begadang nonton bola sampai jam 2 malam. Sekarang puasanya gimana? Mau kuat nggak? Tenang bun, tenang. Mas ini udah pengalaman puasa dari kecil. Dari kecil puasanya nggak pernah bolong. Dari kecil? Mas nggak ingat tahun kemarin puasanya bolong gara-gara ngikut teman makan bakso. Itu beda cerita bun. Itu mah darurat. Darurat gimana? Kaki kamu patah? Kamu sakit? Enggak kan? Darurat lapar bun. Laparnya udah level bencana nasional itu mah. Ya ampun, sudahlah. Sekarang Mas mau ngapain? Mas mau keluar sebentar bun. Mau ke warung Pak Haji bayar hutang minggu kemarin. Oke, tapi ingat ya Mas, ini bulan puasa, jangan macem-macem di jalan. Aman bun, Mas ini suami yang taat. Taat sama istri, tapi kalau disuruh cuci piring selalu ada aja alasannya. Mas berangkat dulu ya bun. Iya, jangan lama-lama ya.
Mas. Pak Ustadz, hehehehe. Itu apa yang Mas pegang? Ini es teh Pak Ustadz. Es teh? Iya Pak Ustadz. Di siang hari, di bulan Ramadan. Iya Pak Ustadz. Mas sakit? Oh iya Pak Ustadz. Tadi saya pusing banget, kepalanya muter-muter terus. Oh, pusing. Terus sekarang gimana? Masih pusing, Mas? Masih nih Pak Ustadz, ini kepala masih pusing banget. Tadi waktu minum es tehnya pusing juga, Mas. Sedikit Pak Ustadz. Tapi tetap minum. Iya Pak Ustadz, buat obat. Es teh manis buat obat pusing. Iya Pak Ustadz. Tapi baru kali ini Pak Ustadz dengar es teh manis dijadiin obat pusing di bulan Ramadan. Maaf Pak Ustadz. Mas, ini puasanya batal. Harus digantiin ya. Dan istri Mas udah tahu ini kan? Jangan Pak Ustadz, jangan bilang ke istri saya. Pak Ustadz baik orangnya kan. Pak Ustadz sayang sama saya kan. Pak Ustadz sayang sama semua jamaah. Justru karena sayang, Pak Ustadz harus jujur, Mas. Tapi Pak Ustadz, kalau istri saya tahu, saya bisa habis. Harusnya mikir itu sebelum minum, Mas. Pak Ustadz, ini antara kita berdua aja ya, rahasia. Saya beli es teh buat Pak Ustadz juga boleh nih. Mas mau nyogok saya ya? Bukan nyogok, itu sedekah Pak Ustadz. Sedekah itu nggak perlu pakai syarat tutup mulut, Mas. Ya sudah, terserah Pak Ustadz deh. Iya sudah, Mas pulang sana. Nanti Pak Ustadz mampir sebentar ke rumah. Kok lama, Mas? Tadi kemana aja? Ke warung Pak Haji Bun, udah bayar utang, terus jalan-jalan sebentar. Jalan-jalan kemana, Mas? Jalan-jalan ke sana ke sini Bun, panas banget ya hari ini. Hehehe. Mas kenapa senyum-senyum sendiri? Enggak Bun, Mas bahagia aja, bahagia punya istri cantik, rumah nyaman, hidup damai. Mas ngomong apa sih? Ada apa sebenarnya? Enggak ada apa-apa Bun, aman kok, semuanya baik-baik aja, santai aja Bun, hidup ini kan indah. Sebentar ya. Jangan sampai itu Pak Ustadz. Mas, udah tidur ya? Mas, bangun. Ada Pak Ustadz nih. Hah? Ada apa? Gempa? Iya, Mas. Saya tadi janji mau mampir dulu ke rumah. Pak Ustadz mau minum apa? Tapi ini bulan puasa ya, nanti aja nunggu buka. Gak perlu repot, Bu. Makasih banyak. Saya mau ngobrol sebentar sama Mas dan Ibu. Ada apa ya Pak Ustadz? Kok kayaknya serius? Begini, Bu. Tadi saya ketemu Mas di jalan. Sudah, Mas. Maaf Pak Ustadz, silakan lanjut. Tadi saya ketemu Mas di jalan di depan warung sebelah masjid. Mas kenapa batuk terus? Tenggorokan kering Bun, puasa soalnya, lapar, haus, lemes. Haus ya, Mas? Maksud saya, tadi haus, sekarang udah enggak. Bu, tadi Mas ketemu saya habis keluar dari warung minuman. Oh, warung minuman? Emang kenapa Pak Ustadz? Mas tadi beli minuman, Bu. Beli minuman? Bun, itu... Di siang hari? Bun, dengerin dulu. Di bulan puasa? Bun, Mas minum?
Bun, ini ada penjelasannya. Mas buka puasa siang-siang. Bunda, dengerin dulu dong. Mungkin Mas mau jelaskan langsung ke Ibu. Jadi gini, Bun. Mas tadi itu, Mas jalan, terus panas banget, terus kepala Mas pusing. Pusing. Iya, pusing, terus. Pusing biasanya tiduran, Mas, bukan minum es teh. Dari mana Bunda tahu es teh? Pak Ustadz baru bilang minuman, Mas yang nyebut es teh sendiri. Iya, tadi beliau beli es teh manis, Bu. Yang besar, banyak esnya pula. Pak Ustadz, Maaf, Mas. Pak Ustadz harus jujur. Jadi, Mas buka puasa siang-siang, minum es teh di warung pinggir jalan di bulan Ramadan begitu? iya Bun. Ya ampun, Mas. Bun, Mas minta maaf. Mas, itu udah berapa tahun puasa? Dari kecil kata Mas tadi, dari kecil puasanya nggak pernah bolong. Ternyata bolong terus. Tahun kemarin makan bakso, sekarang es teh, tahun depan apa? Mie ayam. Bun, itu beda. Bedanya apa? Sama-sama buka puasa siang-siang kok. Bu, sabar ya. Namanya juga manusia. Hilaf. Yang penting sekarang Mas sudah mengakui kesalahannya. Iya Pak Ustadz, saya udah sabar tiap tahun ada aja ceritanya. Iya, saya mengerti. Tapi justru saya kesini bukan untuk memperkeruh suasana. Saya kesini supaya Mas bisa jujur dan Ibu bisa mengingatkan dengan baik. Karena suami yang baik itu perlu istri yang bisa meluruskan, dan istri yang baik mengingatkan dengan kepala dingin, bukan dengan kepala mendidih. Iya Pak Ustadz, maaf. Mas, sekarang minta maaf sama istrinya yang benar-benar. Bun, Mas minta maaf. Mas hilap. Tadi emang godaannya gede banget. Panasnya luar biasa. Tenggorokan kering. Terus lewat warung. Dan ya, Mas lemah. Mas gak sekuat yang Mas bilang tadi pagi. Maafin Mas ya, Bun. Mas ini ya, bikin aku capek aja. Maaf ya, Bun.